Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dan, Mbak Farah. Kami akan menjelaskan, hasil kerja kami tentang single piece. Nah, ini yang pertama kita klik fluid, kemudian bagian mesh seperti biasa, kita klik kanan, kemudian import file. Di sini sudah kita import juga, yaitu boiling conjugate.msh. Nah, selanjutnya kita browse tempatnya, filenya, kita cari yang bowling conjugate. Nah, karena kita sudah import, kita langsung klik aja, kita open, kemudian kita setup, kemudian klik edit. Nah, selanjutnya kita tunggu. Nah, untuk Fluent Launcher-nya double precision, kemudian di sini pakai 3. Kemudian kita klik start. Masih loading. Selanjutnya sudah mulai muncul. Nah, ini sedang loading ya. Baik, selanjutnya kita pilih yang P6. Kemudian kita bisa lihat mesh-nya di sini garis lurus, kemudian kita klik general. Nah, di sini ada task space generalnya, di sini ada 2 dimensi space, pilih yang asimetrik. Nah, setelah itu bagian domain kita klik cek, kemudian performance check. Nah, di sini bisa kelihatan domain extends-nya. Di sini ada minimum maksimum face area-nya, kemudian cek mesh done. Selanjutnya kita klik display. Di sini ada mesh display-nya. Nah, di Shrink Factory di sini ada display color. Nah, kita klik display-nya. Kemudian kita klik display lagi. Kemudian di bagian fisik di sini. Nah, di bagian fisik kita checklist energinya. Kemudian di bagian material kita energinya berarti kan sudah on, pastikan sudah on. Nah, kemudian bagian viskositas kita klik, kita pilih yang K epsilon yang 2 EKN. Nah, terus habis itu pilih yang RNG-nya. Kemudian RNG option-nya diklik di checklist juga. Nah, selanjutnya klik OK. Oke, kemudian di bagian materialnya klik create atau edit, kemudian kita bisa lihat di sini ada fluid materialnya, kita tambah menggunakan Fluent database. Kita pilih yang H2O, water liquid H2OI. Nah, di sini ada viskositasnya. Kemudian klik copy dan close.
Nah, selanjutnya di bagian fluid materials dari air. Nah, ini kan belum muncul ya. Berarti ada masalah nih. Water liquidnya kita klik lagi, kemudian klik copy lagi. Nah, di sini ada new material name. Langsung cancel aja. Oke. Kemudian close lagi. Nah, sekarang sudah muncul. Kita ganti water liquid H2O-nya. Nah, di bagian properties-nya, bagian density dari constant, kita klik drop down-nya. Nah, dipilih yang pièce linear. Nah, itu. Kemudian kita ganti temperaturnya seperti yang ada di modul, yaitu 473,15 K, kemudian value-nya 864,7 kg per meter kubik. Nah, kalau sudah benar yang di bagian poin satunya, kemudian kita pindah ke poin yang kedua. Nah, di poin kedua ini temperaturnya juga kita ubah, yaitu menjadi 543,15. Kemudian value-nya juga kita ubah menjadi 770,6 kg per meter kubik. Nah, di sini density-nya sudah mulai berubah ya, garisnya. Kemudian klik OK. Oke, selanjutnya di CP-nya atau specific heat-nya kita ubah dari konstan ke Peace linear kayak tadi. Peace linear, oke. Kemudian di poinnya ubah kedua. Kemudian data poinnya yang pertama itu temperaturnya 473,15 Kelvin, kemudian value-nya yaitu 4494 Joule per kilogram Kelvin. Nah, kemudian yang di poin kedua juga kita ubah temperatur dan value-nya. Nah, selanjutnya, ini sudah kelihatan bahwa grafiknya berbeda, kita klik OK. Nah, selanjutnya yang thermal conductivity itu diubah juga temperaturnya menjadi 473,15, kemudian value-nya juga kita ubah jadi 0,664, kemudian poin kedua kita ubah juga temperaturnya diisi 543,15, kemudian value-nya juga diubah. Kemudian di sini thermal conductivity-nya sudah kelihatan ya. Dan kita klik OK. Oke, baik. Selanjutnya viscose-nya dari konstan ubah juga jadi viscous linear. Di sini bisa kelihatan temperaturnya kita ubah juga jadi 473,15, value-nya juga diubah jadi 1,339 pangkat 10 pangkat minus 4. Kemudian yang poin kedua, temperaturnya diubah juga dan value-nya juga diubah, maka di sini grafiknya akan berubah juga. Dan poin keduanya juga diubah. Jangan lupa. Pangkat 0 minus 04. 10 pangkat minus 04. 05, sorry, 05. Kemudian nah, sudah keluar grafiknya, klik OK. Oke, kalau jika sudah, klik change atau create. Kemudian close. Nah, setelah sudah, maka selanjutnya di cell zone condition bagian fluid kita klik, kemudian material air-nya kita edit,
kita ganti jadi water liquid, kemudian apply. Nah, selanjutnya di bagian material, di sini kan ada fluid dan solid, kemudian di bagian boundariesnya kita boundary conditionnya bisa terlihat di sini ada aksis, kita klik, kemudian di bawah itu bisa kelihatan ya. Nah, aksis, kemudian klik apply. Nah, setelah di klik apply, di sini kan tipenya nanti akan ganti ya. Nah, kalau sudah, kemudian bagian inletnya nah, setelah itu kita cek bagian velocity specification, magnitude normal to boundary. Nah, velocity magnitude-nya kita ubah jadi 1. Kemudian di bagian turbulence-nya intensity itu diubah jadi intensity and hydraulic diameter. Kemudian turbulent intensity-nya jadi 4% dan hydraulic diameternya menjadi 0,0154. Nah, bagian thermalnya jangan lupa temperaturnya kita ubah menjadi 473,15. Kemudian klik apply. Oke, selanjutnya bagian outletnya kita edit bagian outletnya. Bagian outletnya di bagian backflow direction specification method. Nah, ini specification methodnya kita ubah jadi intensity and hydraulic diameter. Turbulent intensity-nya jadi 4, hydraulic diameternya jadi 0,0154. Kemudian bagian thermalnya dan temperaturnya itu diubah menjadi 543,15 temperaturnya Kelvin dan apply. Oke, jika sudah kita close. Kemudian inlet udah, outlet udah. Nah, kan tipe pressurized outlet juga sudah tipenya. Oke, selanjutnya itu kita lanjutkan pada operation condition di bagian sini. Kita klik, lalu dia akan memunculkan operation condition seperti ini, di mana untuk tekanannya itu kita menginput nilai 4,5 E6. Nah, lalu di sini gravitinya kita centang untuk memasukkan nilai gravitinya pada sumbu X dengan nilainya minus 9,81 meter per sekon kuadrat. Oke. Lalu operating temperaturnya tetap seperti itu dan kita akan klik OK. Oke, selanjutnya itu kita akan memasukkan bagian single phase solution dan outlet profile-nya, di mana di sini kita akan mengklik solution control di bagian di sini, diklik control. Nah, kita akan mempertahankan nilai-nilai yang ada di sini tetap seperti ini saja. Lalu selanjutnya itu kita pada bagian monitor ini kita akan mengklik residual lalu edit. Itu bisa juga dilakukan dari sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan
absolute kriteria pada continuity kita ubah menjadi 1 E pangkat min 0,8. Nah, nilainya akan kita ubah menjadi seperti ini pada continuity saja. Lalu tidak ada lagi yang perlu diubah, kita langsung klik OK saja. Nah, setelahnya kita bisa menginitialize reaksinya. Jadi bisa di sini, ini pastikan hybrid, lalu kita bisa klik initialize. Oke, di sini di konsolnya sudah tertulis ya, hybrid initialize is done. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengkalkulasi langsung di mana di running. Jadi pertamanya itu kita cek case-nya dulu. Oke, di sini apply an axis boundary to central axis. Ini maaf sebentar, tertekan tadi. Ini close saja. An axis boundary. Yang mana tadi? Bagian solvernya itu ini pada bagian ini kita bisa mengubah bagian first-nya menjadi second, dimana di sini itu kita bisa memilih yang pertama tadi itu metode solution. Ini metodenya. Di sini kita akan mengubah yang first menjadi second semuanya untuk mempermudah penghitungan. Lalu coba tadi yang satunya lagi, apply an axis boundary of centerline axis. Boundaries itu di sini axis centerline. Close dulu coba. Tetap axis. Apakah di sini diminta diubah? Tidak ada opsinya juga. Lalu kita abaikan saja untuk sementara. Lalu di close. Nah, selanjutnya coba kita running pada iterasi 500. Nah, di sini kita ubah iterasinya menjadi 500. Apakah hasilnya sudah keluar? Oke, bismillah dikalkulate saja. Oke, ini akan mulai running. Oke, complete. Di sini ada sedikit perbedaan ya, mungkin karena aksisnya itu. Coba tadi itu di domain, di bagian display yang aksis, close. Yang di bagian fisik, general, aksisnya dibuat planner, coba. Lalu coba di running. Oke. Kita menggunakan yang sebelumnya ya. Jadi ada perbedaan. Kita lanjut saja. Oke. Ini kalau digabungkan seperti ini, coba ini saya hilangkan yang tadi. Lalu ini dipilih yang planar.
lalu di kulit tidak berubah ya, dia tetap melanjutkan yang awal tadi. Sebenarnya di sini untuk bagian yang sebentar, untuk bagian yang planar itu nilai ini adalah energi, lalu pada bagian ini hanya muncul seharusnya pada buku panduan itu ada muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana pada yang mirip itu, yang merah ini velocity, nilai dari yang bergerigi itu seharusnya hanya pada 4, di mana itu pada nilai Y velocity, X velocity, K epsilon, K dan epsilon. Sedangkan pada continuity-nya itu dia tidak bergelombang seperti ini, tetapi sebentar, ini ubah aja auto apply. Nah, close, itu dia seperti ini. Nah, lurus saja seperti ini. Tapi jika tadi di ini tadi kan sebelah sini yang aksial, hanya sampai sekitaran 140 dari 140 dari iterasinya, dimana kalau misalkan dilanjut dengan mengubah splashnya itu akan seperti ini, dimana yang ini mirip dengan hasil yang ada di buku, sementara pada bagian atasnya yang continuity, bagian yang planar itu lebih mirip dengan buku daripada bagian yang ini. Dan untuk pada di buku itu tidak terlihat bagian energi, karena pada di buku itu titik bawahnya itu sampai 10 pangkat min 14, sementara pada energi ini 10 pangkat min 16. Nah, gitu. Di situ saja perbedaannya. Oke, selanjutnya kita akan mengplot pada result, di mana di sini ini plotnya, kita klik new atau di buku di setup. Nah, selanjutnya ini x-y-nya itu direction-nya itu x-nya 0, y-nya 1. Dengan kita memilih velocity pada bagian ini, langsung mengubah ke velocity magnitude pada y-aksisnya. Lalu untuk surface-nya kita pilih outlet. Oke, selanjutnya itu kita pilih save plot. Save dan plot. Tunggu. Oke, lalu kita close. Nah, hasilnya ini hampir sama dengan yang ada di buku, tetapi bedanya di sini hanya garis. Kalau tidak salah itu bisa diubah, ada bagian pengubahnya. Coba di sini tadi. Ini pada titik, jadi di sini yang di 0,07 itu di 8, sekian, lalu yang di titik hampir 8 ini nilainya itu sangat mendekati 0. Hasilnya kurang lebih sama dengan yang ada di buku. Lalu selanjutnya itu kita akan menulis profil untuk ini, dimana caranya itu adalah pada bagian file kita akan memilih export. Kalau di buku kan langsung ada write kan, nah di sini tidak, dari sini. Lalu kita akan milih profile, export maksudnya, profile. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya mohon maaf ada bocor lagi. Lalu selanjutnya di sini pada bagian outlet, kita pilih surface-nya outlet, lalu kita masukkan apa yang ingin value apa yang ingin kita dapatkan nilainya. Ini bisa kita misalkan ini velocity magnitude, lalu selanjutnya itu ada ini dan ini. Nah, profil ini akan kita gunakan untuk perhitungan pada simulasi boiling nantinya. Jadi nanti kita akan menginput ini. Oke.
Untuk opsinya tetap kita pilih di new profile. Lalu untuk value-nya yang 3 tadi, ini 2, lalu yang di sini terakhirnya itu adalah velocity magnitude. Mohon maaf kalau ada suara tadi ya. Oke, selanjutnya itu kita bisa langsung klik write. Nah, nanti di sini akan muncul namanya. Nah, ini terserah mau disimpan di mana. Oke, disimpan di sini aja. Untuk namanya itu bisa kita buat liquid outlet. Nah, nanti ini akan dimasukkan ke perhitungan yang di boiling. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya ini kita close. Lalu selanjutnya sebelum memulai bagian boiling, kita akan membaca file yang tadi, dimana ini kita klik write, terus kita klik profile. Nah, kita pilih ini, lalu klik OK. Oke, berarti sini sudah terbuat ya. Jadi ini tadi sudah di writing, terus setelah di reading juga nilainya itu tadi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita menyimpan data ini dengan nama boiling single phase. Nah, ini pada file kita milih save project ya, kita pilih OK. Sebentar kita tunggu sampai ada dialog box untuk menyimpan. Tunggu saja. Oke, ini. Oke, disimpan aja. Boiling single phase. Oke, pan. Oke, jika sudah setupnya tersimpan, itu akan berubah tadi dari yang sebelumnya. Pada diproses. Oke, ada masalah tadi. Kita lanjutkan saja dulu. Jadi kurang lebih untuk bagian single phase flow-nya itu seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat ke boiling. Oke. Menunjukkan nukleat dan simulink dapat disimulasikan menggunakan model boiling wall yang terdapat pada ANSYS Fluent, di mana yang pertama itu kita akan mengaktifkan metode Earlian untuk dapat memilih boiling mode, di mana di sini kita akan melihat model di sini di P6 model, kemudian kita pilih multiphase atau bisa langsung di sebelah kiri ya, di bagian setup ada bagian multiphase. Kemudian kita pilih boiling phase-nya. Oke, muncul seperti ini, kita oke. Kemudian boiling option-nya kita pilih RPI boiling modelnya, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik apply. Oke, sudah berubah konsolnya, klik OK saja. Nah, udah berubah, kita klik OK, kita close. Nah, di bagian sini kita akan ubah. Selanjutnya kita akan masuk ke viscose, dimana viscose ini kita edit, kita pilih
pada bagian turbulent viscosity. Nah, ini mixture-nya. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan ke material. Nah, di material ini kita akan memilih metode fluid, water liquid, kemudian kita klik create atau edit. Selanjutnya, bagian properties ini kita input nilainya. Nomor molekular massa atomnya, di mana di sini nilainya 18. Sudah sesuai ya. Lalu standar entalpinya di sini kita ganti dari ini jadi 0. Lalu selanjutnya temperatur referensinya sudah sama. Oke, sudah. Kita change atau create. Oke. Di sini ada warning. Nah, ini kondisinya nggak cocok. Jadi kita bisa langsung ke general. Kita buat ke sini. ANSYS metricnya. Selanjutnya errornya sudah diubah. Nah, selanjutnya itu pada fluid material, pada materialnya kita membuka dashboard ini, kita akan memilih water liquid atau water H2O. Kita akan inputnya, jadi inputnya create atau edit. Caranya sama. Nah, ini Fluent database-nya kita ubah, pilih yang water H2O. Oke, kita klik copy, kemudian kita klik close. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih water vapornya atau H2O-nya, propertiesnya, kemudian di sini kita akan mengubah nilainya. Dimana jika tadi yang water liquid menggunakan phase linear, kita akan menggunakan konstan saja density-nya. Konstannya langsung masukin aja. Dimana value-nya di sini itu 23,75. Kemudian kita pilih konstan juga specific heat-nya yaitu 4221. Kemudian thermal conductivity-nya kita konstan juga. Kita ubah menjadi 0,0528. Kemudian viscosity-nya konstan juga, kita pilih 1,79 untuk minimal. Oke. Kemudian molecular weight-nya itu kita pilih 18,10152. Kemudian standar state enthalpy-nya itu kita di sini positif ya. 2,992325 pangkat 7. Lalu untuk reference temperaturnya itu tetap 298,15. Oke, kita pilih change atau create. Kemudian selanjutnya masih di sini juga kita akan fluid material itu yang solid. Nah, di sini kan sudah ada aluminium. Nah, kita mengubah aluminium ini menjadi stainless steel. Oke, stainless steel. Oke. Di sini akan menghapus chemical formulanya ya. Formula kimianya. Selanjutnya kita akan menginput propertiesnya di sini, di mana di sini akan diinput densitasnya tetap konstan yaitu 8030. CP-nya itu 502,48. Lalu di sini yang diubah menjadi 16,27. Oke, kita klik change atau create. Di sini kita klik yes aja. Nah, di sini akan berubah menjadi stainless steel. Oke, selanjutnya kita klik close. Karena sudah berubah ya barusan. Kita tunggu.
Selanjutnya setelah diklik close, kita akan menentukan liquidnya atau paste-nya. Nah, sini multi paste. Kemudian sini klik paste-nya. Di sini ada paste 1 ini. Name-nya diubah. Dimana namanya akan diubah jadi liquid. Nah, kemudian material paste-nya water liquid. Kemudian kita klik apply. Ini sudah berubah ya. Selanjutnya klik OK. Sini disuruh cek. Kemudian ini kedua itu kita ubah menjadi vapor. Namanya kita ubah menjadi vapor. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi water vapor. Kemudian diameternya ini tetap boiling dia aja. Kita klik apply dan kita tunggu ubah. Kalau di buku pandan itu kan saut termin ya, tapi kita ikut ini aja karena di pilihannya nggak ada. Kemudian kita klik OK. Setelahnya kita paste interaction. Nah, di paste interaction ini terdapat banyak opsi. Jadi yang pertama itu kita pada drag coefficient kita pilih isi. Pada buku itu namanya boiling isi. Tapi di sini nggak ada boiling isi ya. Jadi kita pilih isi saja. Kemudian yang lainnya ada ini. Kita pilih isi. Kemudian lift coefficient yang nggak ada. Kemudian diubah itu adalah pada bagian lift coefficient-nya itu kita memilih boiling tembaga, tapi di sini nggak ada boiling moraga, kita pilih aja moraga-nya saja. Kemudian pada heat ini terdapat pada kita klik heat, ini ada bagian heatnya, lalu kita akan memilih Transmursel coefficient-nya kita akan mengubah jadi ini. Oke, selanjutnya kita ke subtab Mars. Yang Mars ini kita akan mengubah number of transfernya ini bukan akan tetap 1, tapi kita buat 1 ya. Kita periksa from position liquid tuh merubah jadi vapor, kemudian mekanisme boiling. Oke, kita sudah sesuai, jadi nggak ada perubahan. Nah, di sini kita klik edit, dimana kita ingin mengetahui suhunya. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini ini pada suhu saturasinya kita akan menetapkan suhu saturasinya AT pada outlet, sehingga kita akan mengubah menjadi 530,55. Ini bukan T pada outletnya, tapi station temperature-nya. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, lalu kita akan mengubah lagi, kembali ke paste lagi, kita kembali ke force lagi, kemudian kita ubah surface tension-nya. Kita akan menginput nilainya tetap konstan ya. Kita input menjadi 0,02382 N per M. Oke, sudah sesuai. Kita klik apply. Untuk mengapply paste interaction-nya, kemudian apply. Nah, sudah ter-apply. Oke, sudah semua. Kita cek di sini boiling. Kita klik close.
pada halaman 14 yang nomor 4 itu dimana kita diharuskan untuk membuat turbulence dispersion force-nya itu diaktifkan. Nah, tetapi pada buku di sini kita akan mengklik perintah pada konsol. Nah, sementara di ANSYS yang terbaru ini perintah tersebut tidak bisa dijalankan. Contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, sini define. Nah, models, viscous, multipath turbulence, dan multipath option. Oke. Nah, ini ada invalid command error, berarti tidak bisa karena di sini yang salahnya itu pada bagian multipath option di sini. Tidak bisa diinput pada bagian konsol. Tapi jika misalkan define, model, viscous sampai multipath turbulence ini masih bisa. Tapi yang multipath option ini tidak ada. Nah, oleh sebab itu pada video ini tidak kami masukkan. Ada dugaan untuk menginputnya itu melakukan perubahan di bagian ini. Sebentar, phase interaction di bagian false itu ada turbulence dispersion juga. Nah, di sini kan diklik none. Tapi di sini ada banyak masukan dan karena kami bingung juga daripada tidak bisa menjelaskan, jadi kami memutuskan untuk tidak menginputnya. Lalu dipilih close di sini. Nah, selanjutnya itu kita akan ke bagian operation condition di boundaries. Oke, di sini boundary. Untuk masukkan ini, munculkan ini, lalu klik operating condition. Nah, di sini kita akan memilih condition. Specified operating destiny itu berada di opsi drop list. Specified operating density diganti menjadi user defined. Operating density methodnya ini kita jadi user defined, lalu kita akan menginput nilainya itu 23,75 kg meter kubik. Oke, lalu kita klik OK saja. Nah, selanjutnya itu kita akan menginisialisasi aliran ini. Jadi sebelum menentukan kondisi batas perlu menginisialisasi aliran karena saat ini data yang tersimpan masih solusi aliran satu fase. Setelahnya baru ditetapkan kondisi batas dua fase pada dinding. Jika tidak akan muncul kesalahan. Nah, jadi kita akan menginisialis dulu, dimana di sini bisa di solution. Ini metodenya hybrid, diubah ya, delete initialize. Kita tunggu. Oke, initialize is done. Oke, initialize is done. Langsung kita dapat mengubahnya ke bagian boundaries. Itu bisa di sini. Nah, yang pertama itu adalah bagian ini untuk memunculkan test page-nya. Lalu pada bagian fluid, nah, itu kita akan memilih vapor pada bagian ini. Nah, lalu akan kita edit. Nah, kita tunggu muncul dialog box-nya. Nah, selain di bagian tadi, kita juga bisa mengubahnya di sini. Tadi kan awalnya mixture, bisa kita klik ini. Tapi kan ini yang diinginkan vapor, nanti untuk selanjutnya akan diubah. Nah, jadi pada bagian ini pilih fixed value. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, untuk sistem simulasi ini diasumsikan bahwa vapor selalu dalam keadaan saturated. Nah, jadi oleh sebab itu temperaturnya di sini kita ubah untuk memasukkan nilainya menjadi konstan. Nah, kita ubah sesuai dengan temperatur saturated tadi, bukan temperatur OLED, yaitu 530,55. Nah, selanjutnya kita klik apply. Oke, lalu close. Nah, setelah ini kita akan mengubah boundaries. Ini kan cell zone condition, lalu yang boundaries. Oke, udah berubah task page-nya.
Nah, pada bagian ini kita akan memilih outlet terlebih dahulu. Nah, di outlet ini kita pilih yang paste-nya itu mixture. Oke. Lalu selanjutnya kita edit. Nah, di sini kita harus pastikan nilai gauge pressure-nya itu tetap 0. Lalu kita pada ini tetap intensity dan hydraulic diameter, nilainya itu yang berubah di sini menjadi 1%. Yang ini adalah 0,0154 sesuai dengan yang single phase flow tadi. Lalu ini kita bisa klik apply, lalu close. Untuk yang lainnya tidak berubah ya. Yang ini hanya dipastikan 0, yang ini diubah menjadi 1. Yang ini tidak berubah. Begitu pula dengan suhunya. Nah, selanjutnya kita klik liquid pada bagian outlet ini. Klik liquid di sini. Oke, lalu kita edit. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, dimana yang liquid ini hanya akan menampilkan temperatur outletnya. Nah, temperatur outletnya itu di sini kita ubah menjadi 530,55 Kelvin. Nah, berlebih. Jadi liquid yang akan keluar nanti itu suhunya akan sama dengan suhu saturasi, karena kalau sudah melebihi berarti dia itu dalam bentuk gas, dalam bentuk uap maksudnya nanti keluarnya. Oke, lalu kita klik OK, apply. Nah, lalu kita akan tutup dialog box dari pressure outlet ini. Nah, selanjutnya setelah liquid kita ke vapor yang akhir. Nah, lalu kita klik edit. Nah, di sini juga karena tadi diasumsikan bahwasannya vapornya itu selalu dalam keadaan saturasi, pada suhu saturasi, berarti yang saya bilang sebelumnya salah. Jadi suhu untuk uapnya itu juga 530 sesuai, liquid dan uapnya juga 530. Ini 5-nya berlebih. Oke, ini 55. Tadi udah belum ya? Saya cek lagi sebentar. Ini kita klik apply. Sebelum di apply itu kita klik ini, kita pastikan bahwasanya volume function specification methodnya itu tetap black flow volume function ya. Nah, terus kita klik 0 di sini. Kita klik apply. Kita klik close. Oke, ini saya akan periksa dulu yang bagian liquid tadi, temperaturnya itu. Oke, sudah ya. Bukan 15 tapi 55. Oke, terus. Nah, selanjutnya setelah kita boundary condition untuk outletnya, itu kita akan menentukan pada bagian dinding. Nah, ini kita pilih yang wall, heated pada bagian zone. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan pilih yang mixture. Mixture kan nanti di sini bentuknya wall, dimana di sini edit. Kita tunggu. Lalu kita nanti akan mengubah bagian thermal tab-nya. Di sini, nah thermalnya. Lalu di sini select stainless steel untuk nama materialnya. Kebetulan tadi juga di solid cuma ada satu, berarti hanya ada stainless steel di sini. Oke, di sini lalu kita akan memilih bagian thermal conditionnya itu heat flux, dan kita masukkan nilai heat fluxnya sesuai dengan buku 345600 W meter kuadrat. Oke, selanjutnya kita klik OK. 3456. Oke, apply. Selanjutnya kita klik close. Nah, selanjutnya itu kita akan mengubah boundary condition pada inlet. Nah, dimana di sini dari mixture dulu. Nah, ini belum berubah ya. Oke, sudah berubah ya menjadi velocity inlet. Nah, pada bagian mixture ini kita klik edit. Lalu kita di sini akan memilih pada bagian K, epsilon. Nah, sebentar. Nah, nilainya ini akan kita sesuaikan dengan nilai profile yang kita input tadi. Nah, jadi kan tadi ada profile outlet dari single phase sebelumnya. Nah, kita masukkan pada untuk bagian turbulent kinetic energy berarti ini. Nah, untuk dissipation rate itu berarti yang ini. Disesuaikan saja, ada apa namanya? Ada
istilahnya di bagian namanya itu. Lalu kita klik OK dan kita tutup velocity inlet. Lalu selanjutnya kita akan berpindah ke yang liquid. Oke, tetap velocity inlet kita edit, dimana di sini nanti kita akan mempertahankan nilai inputan dari velocity specification methodnya ini tetap, magnitude normal boundary ini tetap. Nah, lalu kita akan memilih pada velocity magnitude-nya kita ubah juga sesuai dengan profile tadi yang outlet, dimana kita pilih outlet velocity magnitude. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita ubah juga temperatur thermalnya. Nah, temperatur thermalnya di sini itu kita akan masukkan T input. Nah, T in berada di bawah T jenuh, menunjukkan cairan yang telah didinginkan akan memasuki domain aluran. Nah, perbedaan kedua suhu ini disebut dengan derajat pendinginan. Nah, derajat pendinginannya itu sebesar 57,4. Ini tetap ya, 473,15. Terus kita klik apply lagi, lalu klik close. Nah, selanjutnya kita pilih pada bagian vapor. Vapor di sini tetap velocity inlet kita edit. Lalu di bagian vapor ini nanti kita akan tetap mempertahankan velocity specification methodnya itu tetap magnitude normal to boundary. Terus untuk velocity magnitude-nya di sini itu tidak outlet lagi, tidak dari profile tetapi 0 nilainya. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan thermalnya itu diubah menjadi 530,55 suhu saturasinya. Lalu pada bagian multiphase di sini kita pilih 0 untuk volume functionnya. Nah, kecepatan uap masuk dan fraksi volume ditetapkan ke 0 karena tidak ada uap yang memasuki domain aliran. Sebaliknya, uap dilepaskan di dinding sebagai akibat dari pendidihan nukleat. Suhu uap ditetapkan ke suhu jenuh 530,55 Kelvin karena uap diasumsikan jenuh di semua domain aliran. Oke, lalu kita klik apply sekali, lalu kita close. Nah, selanjutnya itu kita akan ke bagian solution. Nah, di solution di bagian method ini untuk pressure velocity couplingnya ini di buku diharapkan dipilih full multiphase couple. Nah, tetapi opsi itu tidak ada di sini. Yang ada phase couple simple dan couple saja. Nah, jadi saya memutuskan untuk memilih yang ini. Oke. Selanjutnya, kita akan membiarkan nilai dari special discretization-nya ini akan tetap seperti ini saja, tidak perlu diubah-ubah. Lalu kita pindah ke kontrol. Nah, pada kontrol ini di sini disuruh untuk yang pertama menetapkan current number-nya menjadi 0. Nah, tetapi di sini tidak ada current number, jadi untuk saat ini diabaikan. Lalu kita mengubah nilai tekanan dan nilai momentum menjadi 1.0. Oke, sedangkan untuk nilai lainnya itu kita ubah juga. Jadi di buku diberitahu bahwasanya pressure dan momentum itu adalah bagian dari explicit relaxation factor dan bagian yang lainnya itu termasuk under relaxation factor. Tetapi semua di sini itu termasuk under relaxation factor, makanya bagian pressure dan momentum itu berbeda. Lalu untuk density-nya itu nilainya 1.0, body force-nya itu 0.5. Lalu untuk vaporized mass-nya itu 0.5 juga. Lalu untuk volume fraction 0.3. Lalu untuk turbulent kinetic energy 0.3. Lalu untuk turbulent dissipation itu 0.3. Lalu kita ke bawahkan lagi untuk ini turbulent viscosity-nya 0.5. Dan yang terakhir energinya 0.6. Oke. Selanjutnya pada bagian monitor ini residual kita klik untuk mengeditnya.
Nah, di sini diedit bagian sebentar. Di sini disuruh untuk men-switch on atau mencentang bagian compute local scale, di mana nilainya itu bisa dimunculkan dari bagian show advanced option di bagian sini dicentang. Lalu kita akan mengubah reporting optionnya ini dari global menjadi lokal scaling. Nah, untuk scale-nya ini tetap ada ya, karena kalau tidak ada nanti kita tidak bisa mengubah dari yang global menjadi lokal. Lalu untuk pemodelan aliran multifase, plot residual default terkadang dapat memberikan pengertian yang salah mengenai keadaan konvergen aliran. Oleh karena itu, monitor tambahan harus selalu digunakan untuk mengevaluasi kuantitas lainnya seperti laju aliran massa dan keseimbangan panas. Nah, monitor aliran yang lain itu dapat kita ubah di bagian convergence. Ini sebelumnya kita okekan dulu. Oke. Di sini ada for local scaling. Ini oke saja. Oke, itu berada di bagian convergence ini. Lalu selanjutnya dari buku panduan diharapkan untuk membuat solution monitor tambahan. Nah, tetapi cara yang ditampilkan di sana dan yang tertampil di sini itu berbeda. Nah, jadi kami mengasumsikan bahwasannya untuk menentukan mass flow rate dan area weight average dari bagian ini, itu kami akan menggunakannya pada bagian convergence di sini. Nah, karena kan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya plot residual defaultnya itu kadang salah mengartikan keadaan convergence. Jadi yang report yang akan kami gunakan di sini adalah bagian convergence ini. Nah, lalu itu pertama itu kita akan mendefinisikan alirannya yang ingin kita buat dulu, dimana untuk mass flow rate itu pada bagian new kami memilih pada bagian flux itu dipilih report mass. Nah, sedangkan pada bagian area average weight average kami memilih ini, tadi sudah saya buat, dimana hasilnya akan bentuk seperti ini. Dimana untuk bagian area weight average ini di sini dia tadi sebelumnya ini saya centeng, lalu di sini pada field variabelnya ini dipilih base dan akan langsung volume function, sementara untuk surface-nya itu hanya di outlet. Oke, sementara untuk yang mass flow rate itu bentuknya itu seperti ini, di mana report type-nya adalah mass flow rate. Nah, lalu untuk surface-nya itu inlet dan outlet, tadi ini dicentang dan ini dibuat reportnya baru, jadi muncul seperti ini. Ini untuk reportnya tadi masih ini karena tadi ada kesalahan, jadi tadi ada tiga yang saya buat, dimana yang pertama ini dan yang ini adalah bagian di copy. Nah, tapi namanya belum diubah. Lalu saya memutuskan untuk menghapus definition report yang awalnya ini. Tapi lalu yang report yang sebelumnya tidak bernama saya ganti menjadi mass flow rate. Jadi di sini report definitionnya ada 3, nanti bisa dihapus. Ini diklik cancel aja, lalu di close. Lalu kita akan menghapus bagian file yang berlebih. Ini kita hapus, delete. Oke, lalu pada bagian ini kita hapus, delete. Salah, dihapus, delete. Lalu di sini kita ubah namanya. Jadi sebentar, mass flow rate. Oke, klik OK, tidak ada diubah di situ. Ini kita hapus. Lalu bagian file kita ubah juga nama yang di report tadi ini, kita ubah menjadi mass flow rate. Oke, kita klik OK. Ini hanya asumsi dari kami, karena ada perbedaan lainnya, di mana untuk yang mass flow rate itu ada bagian untuk memilih flow time untuk bagian aksisnya, dan untuk bagian every drop down list itu dipilih time step. Sementara di bagian ini convergence dan file dan report ini tidak terdapat bagian itu.
Dan begitu pula untuk area surface, dimana di sini untuk x-axisnya itu adalah flow time-nya, tetapi di sini tidak ada bagian untuk menginput x-axisnya itu. Lalu untuk every-nya itu dipilih time step, itu juga tidak ada. Jadi hanya menyamakan pada bagian phase-nya itu dipilih volume function dan feed variable. Lalu dipilih phase-nya itu vapor. Seperti ini. Salah. Ini. Maaf, ini masih liquid, dipilih vapor. Oke. Selanjutnya akan diinisialisasi. Ini tetap hybrid, diinitialize. Oke. Inisiasinya sudah berhasil. Lalu akan kita simpan. Save project. Tadi kan ini masih gabung dengan file dari single phase tadi. Jadi kalau tadi terjadi kegagalan, seharusnya kalau misalnya di sini seharusnya muncul kembali. Kita tunggu saja. Kalau tidak muncul berarti tadi penyimpanannya berhasil. Oke, sudah. Di sini sudah. Oke. Selanjutnya itu kita setelah menginisiasi tadi sudah, kita akan merunning. Dimana di runningnya ini di sini check case terlebih dahulu, dimana di sini ini saya kurang paham menggantinya. Jadi di sini equationnya at least 0,9. Tapi tadi kan sudah diberitahu nilainya 0,6 ya. Jadi tidak diganti karena tadi diminta di buku 0,6. Jadi tidak usah. Lalu di sini diminta untuk mengubah ordernya. Tapi tadi juga diberitahu bahwasannya bagian bagian di bawah pressure velocity-nya tidak diubah, jadi tidak usah, jadi di close saja. Oke, selanjutnya akan kita running dengan iterasinya segini. Selanjutnya akan dilakukan dengan mengklik calculate. Kita tunggu. Seperti yang terlihat di sini ada bagian kesalahan di floating point exception-nya. Jadi jika demikian, maaf ini ya. Ya, ditunggu dulu.
Nah, tadi kan di sini ada error di floating point exception-nya. Jadi hasilnya error seperti ini. Malah ini coba ini bisa kita ubah pada bagian ini. Apply saja coba. Yes. Flow specification at inlet boundaries. Flow specification at boundaries. Specification. Ini sudah. Oke. Ternyata terus edit specification. Untuk nilai ini sudah pas, dia emang di inlet, sementara di outletnya nanti yang akan diganti nilainya tidak sesuai dengan profile yang dibuat pada saat single phase tadi. Berarti ini sudah sesuai. Ini juga ke epsilon, dimana temperaturnya juga sudah sesuai. Temperatur inletnya tetap 473,15 untuk liquid. Lalu untuk vapor itu multiphase ini tetap 0. Ini juga saturasi, ini juga apply. Close dulu. Mungkin hanya ini dari kelompok kami karena kami juga tidak tahu salahnya di mana. Oke. Di sini di solution. Karena tidak yakin juga salahnya di mana. Floating point exception. Baiklah, untuk bagian terakhir, untuk yang di result tadi, pertama itu pada bagian create kita akan membuat zona baru, dimana zona barunya ini adalah bagian fluid. Tadi sebelumnya di sini hanya ada 4. Nah, kita akan menambahkannya dengan cara pada zona ini kita pilih fluid, lalu kita create, akan muncul bagian di sini. Nah, tapi ini tadi sudah saya kerjakan, jadi tidak perlu lagi. Tadi close saja. Lalu selanjutnya pada bagian plot, ini di sini plot kita pilih XY. Ini kita klik new. Nah, di sini kita akan tetap mencentang dot value-nya ini tetap dicentang, tapi kita akan mengubah ini plot direction-nya. Tidak, maksudnya ini sudah sesuai jadi 1,0. Lalu untuk bagian y-axis itu kita mengubah ini menjadi phase. Dan akan langsung ke volume fraction. Lalu untuk phase-nya kita pilih vapor. Lalu setelahnya pada surface kita pilih wall. Nah, lalu setelah itu kita klik save and plot.
karena tadi sebelumnya ada kesalahan, error di bagian kalkulasi, maka hasilnya hanya akan tertampil seperti ini. Mohon maaf sebelumnya karena salahnya tadi kami tidak tahu salahnya di bagian mana. Nah, selanjutnya itu kita klik close, lalu pada bagian surface itu kita klik isosurface di sini create-nya. Lalu di sini kita pilih surface of constantnya itu kita pilih mesh. Lalu akan di sini x coordinate. Lalu di sini kita pilih namanya itu x sama dengan 0,2 meter. Nah, di sini itu setelahnya kita menginput nilai di sini isosurface-nya itu 0,2. Sebelumnya kita compute dulu di sini untuk menentukan max-nya itu bisa berapa. Nah, selanjutnya kita menginput nilai isosurface-nya 0,2. Lalu kita pilih create. Untuk bagian surface ini tidak usah ada. Kita klik create. Nah, selanjutnya itu kita membuat kembali surface yang lain. Ini kan tadi sudah terinput. Itu untuk di 0,4, 0,6, 0,8 sampai 2 meter. Jadi di sini namanya itu x sama dengan 0,4 meter, di mana mesh-nya tetap mesh x coordinate. Di sini kita compute. Di sini ubah jadi 0,4. Lalu kita create. Nah, lalu setelahnya x sama dengan 0,6. Ini 0,6. Ini untuk min dan max-nya akan tetap sama ya. Dan juga karena nilai x-nya nanti di 2 meter, jadi tetap saja yang diganti hanya ini dan ini. Ini kita tambahkan meter aja. Ini lalu 0,6, terus kita create. Ada yang baru muncul, lalu diulang seterusnya. Tidak perlu ya diubah, ada tulisan meternya tadi lupa. Lalu x 1,6 Oke, jadi ini sudah terbuat ya untuk x dari 0,2 sampai 2,0 meter. Lalu selanjutnya kita close. Nah, setelahnya itu kita akan memplot lagi di XY, kita pilih new. Kalau di buku setup di sini kita pilih new. Lalu ini tetap, not value-nya tetap. Lalu XY-nya di sini berubah menjadi 0 sama 1. Oke, lalu untuk pace di sini dipilih pace untuk y-axis. Lalu setelah y-axis pace ini kan berubah menjadi volume function. Lalu untuk pace-nya itu kita klik paper. Lalu untuk surface-nya itu kita pilih semua surface yang udah dibuat tadi.
klik save and plot. Oke, lalu kita klik close. Nah, jadi hasil yang ditampilkan di sini itu ada semuanya error karena tadi saat di kalkulasi ada dibilang kesalahannya di sini, floating point exception-nya tidak ada. Nah, kami minta maaf karena kami tidak tahu salahnya di mana. Jadi oleh sebab itu, makanya untuk surface dari 0,2 dan seterusnya itu tidak akan tertampil di sini. Tidak bisa tertampil. Seharusnya nilainya itu adalah di setiap titik itu akan muncul hasilnya. Jadi seharusnya ada sekitaran 8 titik yang muncul di sepanjang posisi M, yang dimana untuk nilai Y-nya adalah volume function-nya. Untuk yang plot yang kedua, mungkin hanya ini tugas yang hanya bisa kami kerjakan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.